Ya wujudnya begitu gede, kukunya panjang, bulunya banyak, pokoknya matanya merah gitulah. Belah kelompok gua kan 10 orang. Teman gua ngitungnya bunyi bersuara gitu, 1, 2, 3, 11 gitu kan. Oke, kita sekarang dalam sesi interview Horor. Sebelum memulai pertanyaan atau membahas cerita-cerita, alangkah baiknya mengenalkan diri dulu. Oke, silakan. Ya kenalin, nama gua Arul. Gua asli Bogor juga sih, tapi udah tinggal di Magelang teh udah sekitar 10 tahunan lebih. Nah, Tinggal di Magelang tuh, Mas. iya. Berarti lu kecil di Bogor ya? Iya, gua kecil di Bogor. Terus pindah ke Magelang 10 tahun lebih. Tapi hampir tiap tahun balik ke Bogor gitu. Dan kebetulan juga lu lagi sekarang Lagi di Bogor, iya. Kesini lu naik bis kah, kereta atau Naik motor gua dari Magelang ke Bogor. naik motor? Iya, Naik motor sendirian. itu? Naik motor sendirian. Jalan malam. Naik motor yang lu nih yang Iya, yang Astrea itu. Astrea bertenaga. Oke, jadi kita langsung mulai aja ceritanya. Mas, lu ada hobi gak sih atau kegiatan gitu sekarang? Ada sih. Hobi gua salah satunya naik gunung sama touring. Touring ya? Iya. Tapi lu lebih suka yang mana? Ya suka dua-duanya. Suka dua-duanya? Seimbang lah. Seimbang. Naik gunung sama touring seimbang. Berarti gua mau ngebahas tentang ini aja ya. Apa? Kayak hobi lu yang naik-naik gunung lah kayak gitu. Oke. Oke, lu pertama naik gunung itu tahun berapa dan gunung mana? Gua pertama naik gunung tahun berapa ya? Kalau nggak 2013, 2014. Ya. Tapi sebelum itu gua suka main ke bukit-bukit gitu. Tapi pertama naik gunung kalau nggak tahun 13 14 itu pertama kali gua di Gunung Andong, Jawa Tengah. Oh, gunung Andong. Ya, itu berapa orang? 3 orang. Lewat jalur Kembangan. Kembangan tuh yang ikutnya teh Gerabak, Magelang. Oh, Magelang. Ya. Iya. Dari lu udah kemana aja sih, Mas? Ya, belum kemana-mana sih. Yang gunung di Jawa, apakah sudah terjajah semua? Ya, alhamdulillah. Udah. Sudah. Dari sekian lu naik gunung nih, ya ke yang daerah Jawa atau luar Pulau Jawa lah, ada nggak sih? Ya cerita-cerita yang agak creepy itu, ada ya mistis dibilang. Ya, ada sih sebenarnya mah banyak. Tapi menurut gua yang gua alamin yang mistis, paling mistis gua alamin itu di Gunung Slamet. Gunung Selamat. Iya. Daerah mana, Mas? Itu daerah Purbalingga, Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Dulu kapan tuh pas ke Slamet? Itu ke Slamet yang tahun 2019. Oh, yang 2019 berapa orang itu, Mas? Itu naik 16 orang dari Magelang, Temanggung, Blora, Jogja. Udah. Ya. Emang rencana mau ke sana apa dadakan apa gimana kayak gitu? Ya sebenarnya sih itu udah rencana agak lama sih. 1 bulan sebelumnya udah direncanain. Itu gua dari Magelang itu kan kumpul di rumah gua, Mepo di rumah gua. Itu pada naik elep ke rumah gua dulu jam 8 malam hari Jumat. Malam Sabtu jam 8 malam. Kumpul di rumah gua. Itu yang dari Magelang, Jogja di rumah gua dulu. Terus ke Temanggung. Jemput yang anak-anak Temanggung. Yang dari Blora itu udah ada di Magelang tadinya. Udah ikut. Sampai Temanggung kurang lebih jam 9:30 10-an. Terus lanjut lagi sampai base camp teh sekitar jam 2-an. Malam tuh. Jam 2 malam, Selasa dini hari.
waktu itu yang naik rame apa gimana kondisi di base camp itu? Rame banget sampai penuh. Gua sampai tidur di luar. Gua di luar, yang teman-teman gua ada yang di belakang di dekat WC itu. Itu kan waktu yang registrasinya masih di atas sendiri. Oh, yang di dalam ya? Iya, yang di dalam. Oke. Lu mulai naik Itu gua jam kan berapa? sampai base camp jam 2 kan ya. Ya. Itu gua istirahat dulu, tidur, naik gua jam 9 pagi. Rencana teh jam 7 jam 8, tapi kan ya maklum lah, orang Indonesia kan jam karet, bangunnya pada telat gitu. Iya, iya. Naik jam 9 pagi. Nah, udah gitu naik kan 16 orang nih bareng naik. Terus pas mau nyampe pos 1, teman gua yang orang dari Temanggung itu denger suara kuda. Jam berapa itu, Mas? Sekitar jam berapa ya? Kurang lebih jam 11. Jam 11 siang. Jam Itu kan 11 siang. iya. Itu kan jalan nyantai banget itu 16 orang. Ada ceweknya 4, anak kecil 1, sama bapak-bapak 1. Terus teh kan teman gua yang orang Temanggung itu nanya abis denger suara kuda, nanya sama ibu-ibu warung pas udah sampai pos 1. Bu, di sini masih ada hewan apa aja? Terus yang ibu warung teh bilang ada macan, babi, monyet. Terus teman gue yang orang Temanggung nanya lagi, kalau kuda ada enggak gitu. Yang ibu-ibu warung tuh bilang nggak ada. Terus saya teman gue kaget, bener bu nggak ada mas, kenapa emang? Nggak apa-apa gitu. Udah weh abis gitu kan dibikin biasa teman gue mah. Oh kayak mungkin gua ngedenger Halu apa ya, gimana halu, gitu. ya. Belum kayak ngerasa hal aneh lah Iya. ya selama perjalanan itu ya. Iya, belum merasa aneh. Terus lanjut lagi tuh pas sebelum pos 2 udah kepisah tuh sama rombongan. Yang rombongan depan 6 orang, rombongan gua 10 orang. Tuh pisah 2 rombongan. Terus gua teh jalan pelan banget, itu kan kelompok gua cewek 2, anak kecil 1, bapak-bapak 1. Sampai pos 2 hampir sore itu mah. Jam Kan berapa tuh? jam 3 lebih lah pokoknya, jam 3 lebih kan lama banget itu jalan teh. Terus gua kan jalan lagi di pos bayangan berapa ya, pokoknya mah atas pos 2 bawah pos 3 itu kan ada pos bayangan. Gua di situ istirahat makan dulu, pas maghrib itu nyampenya. Pas maghrib gua istirahat makan bareng tuh 10 orang, makannya lagi lama. Maklum lah ada cewek juga kan sama anak kecil gitu kan ya. Ya. Lanjut abis maghrib tuh, nah gua yang belakangan sendiri kan, keril gua yang dibongkar. Itu sweeper. Iya, gua sweeper. Sweeper jangan mencuri. Iya gitu. Itu kan gua belakangan, gua bikin ini itu. Teman gua cuman yang bantuin cuman 1 doang. Nah, Ya. abis itu gua jalan belakangan sendiri. Nah, yang depan teh dikirainnya gua teh kemana gitu, dikirain gua hilang. Itu kan udah habis maghrib, udah gelap kan ya itu. Gua jalan pelan, apa temen gua 2 orang nyusulin ke bawah. Yang 6 orang itu. Iya. Terus kan jalan lagi we gitu. Sampai pos 3 abis isya pokoknya mah. Itu gue kan posisi pos 3 rame banget, penuh. Hampir nggak dapat tempat gua di pos 3. Udah gue ngecamp di situ, gua cariin nih yang kelompok 1. Kelompok gua teriakin teman-teman gua namanya. Woi, ini pada di mana gitu. Gua cariin setiap tenda, gua kelilingin tuh pos 3. Iya. Nggak ada teman gua yang di rombongan 1. Terus itu temen lu ada di mana ternyata? Ya pak, pikir gua kan paling gak di pos 5 gitu kan ya. Iya. Ya udah weh, gua kan itu camp di pos 3 weh. Kan gua lihat teman-teman gua yang cewek terutama itu kan jalannya pelan banget sama anak kecil gitu. Kan pikirnya udah malam habis isya, jangan sampai lewat pos 4 malam-malam gitu kan. Target gua dari bawah. Ya kan dari cerita orang-orang base camp, dari cerita teman-teman gua, pos 4 Samaran tuh. Kan gua ke Slamet via jalur Bambangan Purbalingga. Nah, itu pos 4 Samaran tuh yang ngeri parah. Yang konon ceritanya itu katanya Langsung merinding gua. Gila. yang pos Samaran tuh ini banyak lah di kalangan pendaki itu kayak ya hal-hal yang nggak diinginkan Iya. pokoknya mah. Udah gua camp di situ.
sialnya lagi yang 10 orang itu dengan kelompok gua cuman bawa tenda satu doang. Gila nggak tuh? Buset. Yang di kelompok 1 itu ada tenda 3, kapasitas 4 semua. Yang di kelompok gua cuman kapasitas 4, satu tenda buat 10 orang. Kan gak mungkin kan ya? Iya. Nah, gua ngomong sama pendaki lain, "Bang, minjem tenda, ada tenda yang itu enggak, kosong enggak?" Gua nebeng-nebeng gue di situ. Akhirnya dapet temen gua tebengin di situ. Nah, gua sama temen gua orang Magelang yang namanya si Alek tidur duaan itu di depan tenda di luar. Nggak kebayang dinginnya di pos 3 Selamat via Bambangan. Gila. Terus lu para summit itu dari pos 3 jam berapaan? Itu kan yang rencana yang apa namanya? Pas sampai baru sampai di pos 3 rencananya teh mau summit jam 2. Nah, itu teh gua tidur kan ya. Udah jam 2 teh, jam 2 malam itu gua udah dibangunin. Gua sama teman gua. Oh, iya. Yang bapak-bapak itu buat summit. summit, iya. Summit itu kayak dia perjalanan kita ngecamp nih, baru kita ke puncaknya kan gitu ya. Iya kalau gitu. summit ya. Heeh. Gua udah bangun jam 2. Terus kan dibangunin, "Rul, ayo bangun summit dulu." Oh, iya, gua bangun jam berapa nih? Jam 2. Enggak sengaja teh gua tidur lagi sama si Alek duaan. Udah gitu kan kayak gimana ya, tidurnya teh rasanya sebentar gitu. Gua dibangunin lagi, kaget gua. Jam berapa nih? Jam 4. Buset, telat banget buat summit gitu kan. Ya udah kan mau nggak mau kan, ya udah summit lah kata gua mah. Summit 10 orang gitu. Summit jam 4 Puncak, udah puncak jam berapa tuh? sampai puncak siang gua. Jam 11-an kurang lebih. Sampai Itu kan puncak itu? sampai puncak Jam 11. jam 11. Itu cuaca di Cuaca. puncak gimana itu? Cerah banget. Oh, cerah. Itu kayak gua dari pos 8 gua 3 orang duluan. Ke atas. Iya, duluan ke atas duluan. Temen gua yang cewek 1 itu kan ada yang ngebackingin, dia tuh jalannya ya gimana ya, yang namanya cewek pelan gitu jalannya. Ya udah kan gua bilang sama teman-teman gua, ada teman gua yang namanya si Adi itu, dia kalau jalan lambat malah lebih capek. Ya udah gua temenin, yuk kita jalan duluan, nanti tunggu di pertengahan jalur Pelawangan pos 9 ke atas. Ya udah gua tungguin di situ. Gua 3-an sama si Afan, si Adi naik duluan. Gua tungguin di pertengahan itu di Pelawangan. Temen lu yang 6 orang ketemu di atas? Ketemu itu kan udah setengah jalur yang dari pos 9 ke puncak, udah setengahnya naik dikit. Temen gua baru pada turun. Itu yang apa ya, itu masih pagi sih, jam 9 sih. Yang teman-teman gua yang belakangan yang nyampe puncak jam 11 teh. Gua tanya, "Di puncak gimana, rame nggak?" Lumayan rame. Naik dulu aja ke atas, baru turun yang ke bawah ke dekat kawah itu. Dibilangin temen gua gitu sama orang Temanggung. Udah gua naik, gua ke atas dulu, foto di atas, baru turun yang di apa, dekat kawah itu, yang view-nya kawah, dekat kawah itu. Iya. Oke, singkat cerita udah tuh sampai puncak, Turun foto-foto, lagi. turun lagi, nyampe bawah. Itu langsung turun apa? Nah ini gua nungguin temen gua itu ya, yang cewek itu di pos 9. Dia kan turunnya juga lama tuh ya. Gua teh di pos 9 nunggu teh dari jam 3:30 Sore? sekitar 3:30 iya sore? 3:30 sore. Oh, jadi di puncak tuh dia nggak ada larangan kayak Berapa? iya kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya sih ada, jam 12 lebih harus sudah turun. Ya karena kan ya maklum lah, nah yang namanya cewek lihat Iya. trek yang bebatuan dengan kemiringan berapa derajat ya perkiraannya. Ya pokoknya miring banget lah, batu yang labil diinjek turun gitu kan, namanya cewek kan pelan lah, hati-hati gitu kan ya. Iya. Gua udah di pos 9 itu, gua nungguin sekitar setengah jam lebih kan. Udah turun jam 4, hampir setengah 5 itu turun dari pos 9. Bareng 10 orang tuh. Gua turun pelan, itu pelan banget. Sampai pos 5 lagi. Itu pas maghrib. Pas maghrib. Iya. Itu udah kekumpul semua tim lu. Nah, yang kelompok 1 itu camp di pos 5. Pas gua sampai pos 5, dia udah pada turun. Gila kata gua. Jadi lu di itu tuh dia ninggalin apa emang
kayak nungguin lu bete atau gimana kayak Ya bisa jadi ninggalin sih, gitu? Oh, nungguin kelompok gua pada bete gitu. jadi dia langsung turun tuh. Ya pikir gua kan ya begitu sih pikiran gua kan Lu yang nunggu gitu di pos 3 apa gimana kayak gitu? pas gua di pos 5 nggak tahu juga sih, paling kan gua mikir begini, oh paling yang kelompok 1 nunggu di pos 3 apa pos berapa gitu kan ya, perkiraan gua gitu. Terus gue kan di pos 5 pas maghrib tuh, pas maghrib banget gua istirahatin dulu semua, gua suruh makan, udah pada kecapean tuh terutama yang anak kecil juga. Ya. Gua suruh makan deh semua, minum ngopi dulu dah, santai gitu kan. Terus temen gua 2 orang tuh itu malah misah sama rombongan gua yang kedua, itu berduaan pada diem di shelter, nggak tahu dia ngobrolin apa gitu kan ya. Di pos 3 itu. Di pos 5, Oh, di pos 5. yang di pos 5 itu kan habis itu kan gua panggil sini makan dulu gitu. Ya udah dia nyamperin makan. Habis makan sekitar jam berapa ya? Jam 7:30 kurang lebih. Kan gua kan nggak begitu, sekarang jam berapa? Nggak begitu banget. Yang penting mah kita bisa kita turun jalan bareng gitu Bareng aja. bareng. Jam mah nggak terlalu penting lah, yang penting kelompok lengkap udah jalan gitu. Sekitar Berarti lu turun malam itu posisinya. Turun malam sekitar jam 7:30 itu. dari pos 5 Dari pos 5 sampai pos 3. pos Pos 3. 3 itu jam berapa? Itu kan gua turunnya dari pos 5 7:30. Itu jalan pelan karena pas udah turun sedikit, baru beberapa langkah doang, teman gue yang dari Jogja nyenggol gue di belakang. Rul, kerasa nggak? "Ya, kerasa apaan?" kata gue. Ada yang ngikutin dari tadi. Mulai itu agak creepy. Mulai nih agak creepy. Itu Serem. perjalanan turun ya? Perjalanan Dari pos turun 5. dari pos 5 itu. Gue kan jalan turun pelan-pelan gitu. Kata temen gue, itu coba lihat di belakang. Yang temen gue orang Jogja begitu. Gue teh nggak berani lihat ke belakang gue teh gitu kan. Udah jalan gitu. Pas udah sekitar setengah jam nih kurang lebih sebelum pos 4, temen gue kan ngitung nih jumlah kelompok gue kan 10 orang. Teman gue ngitungnya bunyi bersuara gitu, 1, 2, 3, 11 gitu kan. Wah, Gua teh ngebatin gini, paling itu kan cuman bercanda. Temen gua yang Alek itu kan ngitung, namanya kan Alek. Dia kan emang orangnya suka bercanda gitu. Bercanda paling yang gendut dihitung 2 gitu kan ya. Udah tenang gitu kata gua teh. Terus turun Lu lagi. masih belum nyadar nih. Belum sadar. 11 orang itu. Belum. 1 orang itu siapa? Belum sadar gua, tapi yang ngikutin dari pos 5 udah kerasa di belakang gua. Lu pulang belakang terus itu. Sweeper gua belakang terus. Dari naik sampai turun. Gua jalan lagi. Pas udah masuk kawasan pos 4. Nah, itu kan gua belakang sendiri. Kan gua waktu naiknya pas summit, gua lihat, gua senterin gini di pohon pos 4 sama Rantu. Gua kan lihat pas Oh, naiknya. itu pos 4 yang kata orang-orang yang Iya gitu, merinding Oh. lagi gua yakin ini. Gua lihat gitu. Pas turunnya, gua nggak tahu kenapa, gua teh penasaran sama plang itu, mau gua foto. Nah, gua teh nyariin, kan yang harusnya kan jalannya lurus. Iya. Itu gua belok ke kiri, nggak sadar itu gua sendirian. Belok ke kiri gitu, nyariin ke atas pohon. Gua nyenterin ke atas pohon itu. Ke bawah, ke atas lagi gua senterin, kok nggak ada ya pos 4-nya, kemana kata gua teh. Gua jalan sadar waktu kaki kanan gua mau kepleset itu, depan gua udah jurang. Gua langsung kaget. Langsung istighfar baca doa. Sebisa gua lah, yang penting hati gua tenang gitu. Iya. Terus gue balik lagi ke belakang, jalan itu lagi. Gue nyari jalurnya mana kata gue teh. Itu gue selama nggak sadar itu berapa ya? Perkiraan gue teh 5 menit ada. Itu yang lain udah lewat. Turun bawah. kita. Itu turun teman-teman gue. Nggak tahu gue itu teman gue tahu nyasar apa nggak tahu teman gue di belakangnya gitu kan. Gue balik lagi ke jalan. Sewaktu turun, nah ini ketemu pos 4 sama Rantu. Udah gua senterin gini doang. Enggak, seketika gua lupa kalau mau moto pos 4-nya itu, pelangnya itu. Lupa, bener lupa. Turun aja lu.
turun gue kan, gue agak panik ya gitu. Terus gue kan pos 4 turun jalan segini, turun jalan gini, belokan depan gue ada pohonan semak-semak gitu, terus ada pohon lumayan gede lah itu lah. Kan gue begini jalan, gue lihat ke depan, ih buset ini apaan kata gue, hitam serem gede banget. Apa tuh mas? Pas gue lihat ke atas lagi, buset dah kata gue, matanya merah, ngeri parah, serem banget. Gue cuman ngeliat begini doang, kurang lebih nggak bisa apa-apa, gue yakin. Kayak lu tuh kayak gimana, kayak kaget, Kaget, apa ya ini apaan? Gue ngeliatin dia juga ngeliatin gue gitu. Gue gini, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa gitu, gini weh. Terus gue ngebatin, ini yang namanya gendruwo meren ya. Iya meren gitu. Terus lu sadar? Langsung Gue sadar, gue cuman ngebatin doa doang begitu, berdoa sebisa gue. Terus gue tuh pelan-pelan mau merem teh kayak kagak bisa gitu. Gue pelan begini, udah pas udah nunduk ke bawah gini, gue langsung lari cabut. Langsung lari gue. Gila itu lu posisi lu sendiri tuh di paling belakang. Sendiri di belakang sendiri gue. Teman-teman gue udah pada jalan. Bayangin aja kan dari pos 4. Gue waktu nyasar 5 menit ada. Temen gue jalan ke bawah 5 menit. Terus gue teh baliknya lagi, nggak tahu itu berapa menit. Pokoknya mah nggak lama juga sih. Pas gue turun itu kan pas lihat, ya mungkin itu gendruwo ya. Kan dengar juga gendruwo. Ya wujudnya begitu gede, kukunya panjang, bulunya banyak, pokoknya matanya merah gitulah. Iya. Gue itu kan pas lari teh agak kenceng itu, gue langsung ketemu temen gue. Dari mana lu? Kok lama amat? Kayaknya tadi di belakang gue. Enggak, gue dari kencing. Gue bilang gitu weh. Kalau gue bilang lihat gendruwo, pasti pada panik semua, pada takut semua gitu. Posisi di pos 3 udah jam berapa itu? Nah dulu nih, jangan sampai pos 3 dulu nih, masih ada ini. Oh, masih ada. Masih ada. Ngeri banget kayaknya ini. Masih ada ini, tenang dulu. Siap. Selamat kapan nih ya? Buset. Nah itu kan, Begini gua jalan lagi tuh 10 orang, minum tinggal satu botol 1,5 liter itu, Iya. sama yang botol Tupperware 1 literan, gitu doang. Center 3 itu pada gelap semua senternya. Pincang jadinya ya. Iya. Terus center teh udah HP teh udah ada yang mati itu, power bank habis. Tiap turun kan jalannya kan agak terjal tuh kan, turun. Nah itu kan ketemu yang agak dalam nih turunan itu. Center diginiin dulu, 2 orang dari atas nyenterin, 1 orang di bawah nunjukin jalan, dituntun satu persatu gitu. Oh, itu nggak pada bawa headlamp apa? Emang lupa apa gimana? Ya ada yang bawa, ada yang lupa juga. Tapi kan ya gimana ya, pas kondisi itu headlamp cuma 3 doang. Kan pikir gua kan summit, abis dari summit kan turun sampai pos 3 masih terang gitu kan ya. Tapi kan yang namanya waktu gak bisa diatur kalau di gunung mah, apalagi kondisi di gunung teman-teman begitu, ada yang fisik orang kan nggak tahu kan setiap orang kayak gimana. Nah itu tuh pas turun lagi tuh. Nah teman gua yang cewek ngajak berhenti, dia pas minta berhenti itu pertamanya nggak sadar sih gua sama teman-teman gua, dia berhenti di bawah pohon gede. Iya. Nah, gitu kan gua lihat, pas pertama gua nggak apa-apa sih, cuman paling pohon gede biasa aja kan gua. Terus teman gua si Alek itu ngitung lagi, bunyi lagi dia ngitungnya 1, 2, 3, 12. Kok 12 kata gua teh. Kan gua tanya 12 siapa aja gitu, dia cuma diem gini weh. Terus yang gendut dia diem juga ngitung, tapi ngelirih dia ngitungnya. Yang teman gua orang Jogja itu habis ngitung gitu, dia bilang sama gua, Rul, kenapa kata gua, tadi pas gua ngitung ada yang sama kayak lu. Yang bener kata gua teh, seriusan di mana? Di belakang tadi. Yang bener jangan bercanda lu. Kagak bercanda. Gua tenang, jangan panik gua gitu. Udah gue jalan lagi. Nah, teman gue yang cewek itu pas berhenti, dia teh pas tiap berhenti teh di bawah pohon gede terus. Nah, pas Sama. iya teman gue yang cewek itu pohon gede gitu terus. Gue yang kedua baru sadar itu, kok pohon gede lagi kata gue.
Kan terus udahlah nggak apa-apa lah, berhenti 2 menit aja, jangan lama-lama, minum dulu kata gua. Pada minum, yuk jalan lagi gitu. Jalan terus turun sampai tikungan yang mana ya, pokoknya mah udah dari pos 4 setengahnya udah ada lah mau sampai pos 3. Nah itu temen gua yang si Alek itu, dia teh nggak tahu apa ya, mau bercanda apa goblok apa gimana nggak tahu gue juga nggak tahu. Dia teh setiap ngitung teh bunyi terus, tapi pas ngitung yang ketiga kalinya dia bener ada 10 orang. Ada 10, 1, 2, 3 sampai 10. Kata gue tuh bener gitu. Jalan lagi nih kan, pas jalan pelan banget itu kan, jalan pelan. Yang sebelumnya itu kan yang pas berhenti di pohon gede, teman gue ada yang bilang, udah ini jangan berhenti lagi, jalan terus aja gitu kan. Jalan terus. Nah, gue yang belakang sendiri, gue pegang senter. Dari belakang gue, kok kayaknya yang ngikutin udah deket banget gitu kan, kata gue. Gue mau nengok ke belakang nggak berani, nengok ke belakang nggak berani. Nah pas berhenti lagi, si Alek ngitung lagi, dia bunyi lagi ngitungnya. Gue sampai jengkel, 1, 2, 3, udah nggak usah dihitung, jalan lagi, gue bilang gitu. Jengkel gue, kesel gue. Kalau ngitung teh jangan bunyi begitu. Pas ngitung keempat, berapa orang coba? 11 orang. Ada lagi nih muncul satu. Iya, kan ngitung 4 kali. Iya. Pertama 11, kedua 12, Iya. ketiga bener 10 orang. Yang terakhir keempat 11 orang. Nah abis itu kan gua udah jengkel nih, mau ngitung lagi, jangan dihitung. Dia mau ngulangin ngitungnya, jangan dihitung, turun aja langsung, jalan, jangan berhenti, gua bilang gituin. Nih minumnya bawa lu depan semua gitu kan. Jalan lagi pelan-pelan. Berarti semakin kerasa yang ngikutin gua. Nengok ke belakang, jangan. Tapi gua tuh penasaran yang ngikutin apaan. Pas berhenti pada minum tuh, gua beraniin nengok ke belakang. Pas gua lihat ke belakang tuh, astagfirullahaladzim, ada 2 yang ngikutin. Yang di pos 5 itu nggak tahu apa ya, kuntilanak, nggak tahu wewe. Sama yang di pos 4 genderuwonya ngikutin gua. Buset, kata gua, merinding parah. Gua mau panik gimana, ya udah deh, gua diem gini terus sambil ditanya teman gua, kenapa? Nggak apa-apa. Gua agak pucat muka waktu itu. Nggak apa-apa. Terus sama si Akan, teman gua si Avan, dia kan di tengah. Gua panggil, Van, apa lu? Ini lu yang belakang. Gua kasih senter. Dia udah ngerti, udah paham kalau gua begitu. Dia udah tahu kalau gua ngeliat gitu. Kayak merasakan hal-hal yang aneh gitu. Iya, udah tahu. Dia mau gitu. Ya udah, tengah. Si Avan bilang gitu, gua ke tengah gitu kan. Alhamdulillah agak tenang gua di tengah gitu kan. Udah jalan lagi sampai pos 3. Jam berapa ya? Sekitar jam 10 lebih lah. Itu kan di tenda masih ada logistik sama minum 1,5 liter aqua gede itu. Udah ini buat masak dulu, yang penting lu semua pada makan, perut keisi gitu kan, kata gua sambil jalan-jalan lah di situ, di warung. Kan ada warung di pos 3, waktu itu ada warung. Gua cari orang, Bu, Pak, gua panggil nggak ada orang di warung. Ya udah, gua balik lagi ke kelompok gua di tenda itu, lagi pada masak. Itu kan cuman logistik, sisa apa ya, mie 6 sama sarden 1 doang, udah itu doang. Gila, kata gue teh. Ya udah, ini mau nggak mau buat 10 orang. Pas abis masak, gimana nih jadinya? Masih pada bengong gini weh. Kalau turun nggak mungkin. Teman gue si Alek bilang gitu. Udah tidur di sini aja. Terus gimana? Gini, yang cewek-cewek kan ada di kelompok gua kan cewek 2 orang, anak kecil 1 orang. Ya udah, cewek di dalam tenda sama anak kecil gitu kan. Yang lain di luar, nggak apa-apa dah. Ya udah, nggak apa-apa, berani kan di luar, ya nggak apa-apa. Nah, yang waktu mau tidur, yang cewek udah masuk tenda, teman gua ada yang kesurupan tuh di pos 3 yang di Jogja. Teman gua yang Jogja, orang Jogja itu kesurupan di pos 3. Udah, kenapa takut teh kesurupan? Gua kan gimana ya, gua abis lihat ya yang nggak mau gua lihat, yang tadi itu yang ngikutin gua, ada yang kesurupan. Ya gimana? Untung temen gua ada yang bisa nanganin yang kesurupan itu. Gua ngejauh dari yang
teman gue yang kesurupan. Asli bener gue takut bener itu. Gue lari ke warung, duduk di warung duaan sama temen gue. Udah sekitar 10 menitan dia udah apa ya, udah siuman lah, udah sadar lah dia. Habis itu kan 3 orang tidur di tenda, cewek 2, anak kecil 1. Nah, 7 orang pada tidur di luar di pinggir-pinggiran warung itu. Gua teh waktu tidur, SB buat berdua sama teman gua. Matras sih apa namanya? Kalau matras mah lengkap, 1 orang 1. Tapi SB-nya yang kurang itu. Karena ada yang dibawa kelompok 1 juga. Oh, yang udah mereka duluan. Iya. Gitu. Yang sampai pos 3 teh gue kaget. Ternyata yang kelompok 1 udah turun duluan. Nah, udah tuh tidur di warung kan ya. Tidur nih 7 orang, jajar gitu. Nah, gue dari pinggir nomor 2. Kan gue tidur. Masih kebayang gue. Tadi yang ngikutin kalau nongol di depan gue gimana gitu kan ya. Gue nggak bisa tidur asli. Gue tidur begini. Masih kebayang-bayang. Kebayang. Tiap merem teh gue kebayang. Ih, mukanya serem banget, gila kata gue teh. Gue yang paling kaget pas gue jengkel. Teman gue yang ngitung, gue marahin itu. Gue ngeliat ke belakang. Buset, ada 2. Gila kata gue teh. Serem banget kayak gitu. Terus juga cerita udah di pos 3 itu akhirnya lu ngecamp lagi. Itu malam kedua di pos 3. Iya. Oh, Ngecamp lagi, nggak turun. Kalau maksain nggak mungkin. Nanti malah jadi kerjaan orang base camp, bisa ngevakuasi teman-teman gua. Iya. Kan kondisi apa ya? Kondisi mental. Dia juga apa? Kondisi fisik fisik juga udah nggak mungkin, apalagi ada anak kecil 1. Sama cewek. Iya, cewek itu. Ya udah gue mau nggak mau semalam lagi di pos 3. Ya udah gue tidur teh merem melek begini, merem melek Kayak tidur ayam lah ya. iya gitu, merem melek gitu. Pas gua merem, bayangin nih kalau tiba-tiba nongol di depan gua gimana gitu kan ya. Udah gue tengkurap gini tidur, kagak bisa tidur gua sampai pagi. Terus sekitar jam aus gua. Bisa ini guys. Oke, singkat cerita. Sampai mana Brian? Sampai pagi. Itu kan tidur kan ya. Ceritain. Ya. Temen gua nih yang di samping gua, si Adi, dia teh apa ya, kayak kedinginan begitu, tapi belum sampai hipo. Begini, kedinginan menggigil begini. Gua tabokin we mukanya, sadar lu, sadar. Iya gua sadar, si Adi bilang gitu. Beberapa kali dia begitu terus, tapi alhamdulillah aman sih, kagak gejala hipo, kagak gimana. Cuman 3 kali doang gitu. Tidur tuh kan ya, bangun pagi jam 7. Alhamdulillah udah terang. Iya. Tenang gua, Jadi tenang. kayak Plong lah gitu kan gua. Nggak ada apa-apa lagi. Udah nih, Ya. aman tuh lu, udah turun gitu. Alhamdulillah sih aman. Gua turun sekitar jam berapa ya? Pokoknya gua bangun setengah 8 kurang lebih. Itu beruntung banget. Selama dari gua naik hari Sabtu sampai turun gua hari Senin, cuaca lautan awan terus. Yakin. Kagak hujan, Alhamdulillahnya. kagak kabut. Alhamdulillah cerah banget. Tapi ya itu creepy-nya ya serem lah di pos 4 ya. Turun Udah menjadi hal yang tidak aneh sih. Ya. sih. Itu gua turun sampai bawah sekitar jam 12-an. Jam 12 siang. Jam 12 siang dari pos 3 sampai base camp alhamdulillah aman terkendali. Alhamdulillah. Tenang banget gua. Jadi ya gua ingin menyimpulkan sedikit cerita dari Mas Arul ini ya. Jadi itu inilah betapa pentingnya sebelum mulai pendakian itu kita itu mempersiapkan alat-alat tuh. Jangan Penting menganggap banget. hal-hal yang sepele lah kayak Iya. kayak contoh senter, headlamp kayak Oh. gitu-gitu. Kayak tenda Iya. untuk estimasi perjalanan kita buat berapa hari nih, sama untuk hal-hal yang tidak terduga lah kayak gitu-gitu. Jadi buat semuanya mungkin itu sih yang bisa gua simpulin, kayak
hal-hal yang biasa sering terjadi itu kan yang disepelekan itu kayak gampang gak usah bawa senter, ada HP ini kayak gitu, Iya. terus iya, Nah, jangan sampai dari hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa menyebabkan yang nggak diinginkan. iya. Nah, pas sampai base camp itu, gua kaget lagi. Ternyata temen gua yang cewek 2 yang ikut rombongan gua, itu dia lagi head hari kedua pas hari Sabtu naik itu. Buset, kata gua. Kenapa nggak bilang dari awal gitu? Kalau gitu nggak ini ya, nggak jadi gitu. Iya. Untung gue dia kan ya gimana ya? Kan dari base camp peraturannya tidak dianjurkan dari base camp kalian lagi head. Tapi juga tidak dibolehkan, tapi menurut keyakinan masing-masing sih kata Iya. gua. Untung gue itu teh yang cewek di tengah terus. Kan kalau cewek lagi head begitu, misalkan nih dia jalan di depan mimpin rombongan yang belakang, dia jadi pemimpinnya itu. Dia jalan di depan, pasti dia nyasarin. Iya pasti. Kalau di belakang, pasti dia hilang. Begitu. Untungnya dijaga di tengah terus. Ya. Jadi gitu. Gila. Oke, thank you Mas Arul atas pengalamannya di Gunung Slamet. Gunung Slamet itu ya. Via Bambangan tahun 2019. Mantap sih. Oke nih Mas Arul, mungkin ada pesan-pesan untuk orang-orang yang ingin mencoba mendaki gitu. Ya pesen gua sih jangan nyepelein gunung lah. Kalau mau naik, kalau bisa ajak temen yang udah pernah naik gunung, yang udah punya pengalaman. Apalagi kalau sama cewek, dia ditanya dulu, lu lagi head apa enggak? Jujur aja, nggak usah diupet-upetin. Lagi head hari keberapa gitu. Jangan apa ya? Ya pengalaman gua sih yang di Slamet itu. Biar enak semua ya. Iya, biar enak semua. Tahu, biar Kalau tahu kan bisa dijaga lebih apa ya? ekstra. Ah, Ya, gitu, maksudnya tuh iya. Kayak bukan buat kayak menghindar, oh berarti kita nggak usah jadi muncak. Jadi Oh, jatuhnya gitu. tuh kayak ya lu lebih terbuka, ya lu biar bisa dijaga. Oh, temen cewek gua bilang gimana ya udah nyampe sini, udah sampai base camp, takutnya nggak boleh naik. Pas bilang kalau head hari kedua teh gitu. Ya udah besok jangan diulangi lagi gitu. Siap. Siap. Thank you Mas Arul. Iya nih Mas Arul, aduh. Makasih banyak nih atas pengalaman dan cerita yang sangat sangat mengerikan. Ngeri. Luar biasa. Next time bakal ada cerita-cerita lagi. Mungkin ada yang lebih Creepy lagi, creepy serem lagi. dari Mas Arul ini. Siapa tahu di lain kesempatan waktu bisa kembali lagi ke sini dan bisa kita berbicara. Lebih jauh lagi. Oke. Oke Mas Arul, makasih banyak nih. Siap. Nanti kalau pulang ke Jawa hati-hati. Siap. Siap. Jangan lupa eksplor terus Mantap. keindahan alam Indonesia. Oke, beres.